Kembali lagi sama saya, Anita Wijayanti, dan hari ini kita akan berbicara mengenai sistem informasi manajemen, dan kita akan berbicara mengenai organisasi, digital form, dan strateginya. Sebelum kita masuk ke digital form dan strateginya, kita akan lihat dulu nih, apa perbedaan antara organisasi, bisnis, dan perusahaan. Organisasi itu kumpulan beberapa orang, sedangkan bisnis itu adalah mereka yang melakukan kerjasama untuk mencapai profit. Jadi kalau kita lihat organisasi bisnis ini adalah beberapa orang yang bekerja sama, kemudian mereka mencapai profit bersama-sama. Nah, mereka ini akan terwadai dalam sebuah perusahaan, di mana kalau kita lihat perusahaan itu adalah memang mewadai orang-orang atau organisasi gitu ya, yang mereka menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Nah, kalau kita bedah nih, kira-kira organisasi bisnis perusahaan itu ada dua hal yang penting, yaitu secara teknikal. Mereka itu adalah struktur sosial formal yang mengambil sumber daya dari luar perusahaan, kemudian mereka produksi untuk menghasilkan suatu perusahaan. Nah, itu ada juga kumpulan aturan hal-hal macam-macam gitu ya, yang kemudian juga berhubungan dengan tanggung jawab. Makanya ada struktur organisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini organisasi bisnis perusahaan ini adalah behavior. Ya, jadi perilaku, ada konflik di situ, ada persaingan di situ, dan juga ada budaya di situ. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat nih, organisasi itu terdiri dari input, proses, dan output, seperti sistem ya. Memang organisasi itu juga sebuah sistem. Nah, ini untuk organisasi formal nih, ini ada berhubungan dengan environment, resources, jadi lingkungan, dari mana resources-nya itu berasal. Nah, formal organization itu terdiri dari struktur dan proses. Ada hierarki, ada labor gitu ya, ada rules, ada business process, ada culture di sini. Ini structure dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada prosesnya, ada right, privilege, value, norm, people. Ini yang ada di dalam perusahaan. Yang kemudian ini akan berimbas kepada environment output. Nah, kalau kita lihat di sini nih, di dalam organisasi, struktur organisasi di dalam perusahaan. Nah, ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di luar perusahaan itu. Ada government, ada kompetitor, ada customer, ada financial institution, ada culture, ada knowledge, dan yang paling penting yang akan kita bahas di sini adalah adanya teknologi yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Mau tidak mau, teknologi ini akan mempengaruhi perusahaan. Karena apa? Lingkungan perusahaan ini akan berubah. Ya, lingkungan perusahaan itu akan berubah. Dengan keberadaan teknologi, lingkungan yang akan berubah, maka akan mempengaruhi perusahaan juga. Nah, kita balik lagi ke beberapa jenis tipe perusahaan yang ada. Ada entrepreneur. Ini entrepreneur itu perusahaan yang masih sangat kecil ya. Jadi ada mikro, ada small business, itu berbeda. Nah, itu semua adalah termasuk dari entrepreneur structure. Ada machinery, birokrasi, ada divisional birokrasi ya. Kemudian ada juga professional birokrasi, ada advokasi. Nah, ini beberapa jenis perusahaan ya. Nah, di dalam bisnis itu ada juga rutinitas ya, rutinitas yang kemudian akan terbentuk dengan aturan, prosedur, kebiasaan gitu ya. Nah, kemudian di situ juga ada bisnis proses ya, yang dimana bisnis proses ini adalah kumpulan dari rutinitas-rutinitas yang biasa kita lakukan, aturan, prosedur, kebiasaan yang biasanya kita lakukan di dalam proses bisnis, itu kalau terkumpul itu akan menjadi yang namanya bisnis proses. Nah, bisnis proses yang ada di dalam perusahaan itu akan terkumpul di dalam bisnis perusahaan. Jadi proses bisnis. Jadi kalau kita lihat ada rutinitas, ada proses bisnis, dan ada bisnis form. Nah, ini adalah merupakan proses yang aturan-aturan prosedur yang kemudian dikumpulkan menjadi bisnis proses yang kemudian terkumpul di dalam sebuah perusahaan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai bisnis proses. Jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini nih, gitu ya. Jadi ada dari individual, kelompok, dan kemudian kelompok besar dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau
kita lihat sekarang ini di budaya organisasi, perubahan teknologi yang selama ini berkembang di masyarakat, apa sih yang eh, menjadi kalau di dalam perusahaan ini apa sih yang sangat berpengaruh gitu ya? Ternyata di sini adalah budaya organisasi. Budaya organisasi itu merupakan kalau kita lihat ya, pengertian dari budaya organisasi itu sebenarnya adalah di situ adalah pola. Pola ada kepercayaan, harapan, kemudian mereka menghasilkan sebuah peraturan, norma yang ada di dalam perusahaan itu, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mereka bawa. Nah, kumpulan dari beberapa budaya yang ada di berbagai macam orang, semakin besar orang yang ada di dalam perusahaan itu atau di dalam organisasi itu, maka akan semakin banyak lagi budaya-budaya, akulturasi budaya yang ada di situ. Nah, itu biasanya akan terbawa ya sepanjang perjalanan perusahaan itu. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai budaya organisasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik awal berubahnya budaya organisasi dengan keberadaan teknologi informasi yang sekarang ini semakin luar biasa berkembangnya. Jadi kalau kita lihat kultur budaya itu dipengaruhi oleh internal, ada vision, leadership, language, mission, gitu ya, strategic, standar, value, management, performance, proses, dan juga eksternal. Ada proses marketingnya, sales, service, community, gitu ya, industrial, client, impact-nya. Nah, ini yang mempengaruhi dari organisasi culture. Nah, hubungan antara organisasi dan lingkungan, kalau kita lihat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Organisasi ini sangat terbuka pada lingkungan sosial dan fisik. Jadi kalau kita lihat secara grafik gitu ya, informasi teknologi itu pasti akan mempengaruhi sebuah perusahaan, gitu kan? Sehingga akan merubah perusahaan itu menjadi sebuah digital firm. Nah, informasi teknologi ini tentunya kalau kita sudah masuk kepada sebuah perusahaan, inilah yang akan terpapar di awal budaya. Kalau perusahaan itu juga bisa mengaccept, menerima perubahan budaya yang diakibatkan dari teknologi informasi, dia akan dengan sukses mengaplikasikan menjadi digital firm. Tetapi kadang-kadang perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan kecil nih, yang entrepreneur firm tadi ya, itu biasanya mereka kesulitan untuk merubah mereka menjadi merubah itu menjadi sebuah digital firm karena memang informasi teknologi yang sampai ke mereka itu ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak bisa berubah secara cepat menjadi digital firm. Nah, fungsi IT dalam organisasi itu ada beberapa ya, ada hardware, software, data storage, network, telecommunication, itu semuanya ada di dalam pengaruh dari IT di dalam organisasi. Ada perubahan hardware, perubahan software, gitu ya. Kalau dulu kita masih pakai mesin ketik manual, sekarang sudah pakai mungkin dengan inputnya dengan suara, gitu ya. Kemudian big data, gitu ya. Kalau dulu masih data kecil, sekarang udah data storage-nya besar sekali. Kemudian network telekomunikasi yang begitu perubahannya. Ini yang akan merubah di dalam perusahaan. Jadi kalau kita lihat organisasi, bagaimana sih organisasi langsung teknologi informasi ini akan merubah yang namanya organisasi. Nah, ini melalui mediasi faktor-faktor mediasi. Apa saja tuh? Environment, culture, structure, proses bisnis, politik, manajemen definition. Nah, inilah yang akan kemudian menghubungkan antara sebuah organisasi dengan informasi. Culture tadi ada salah satu yang paling penting di mana ini akan menjadi faktor mediasi dari antara organisasi dan teknologi informasi. Nah, apa sih dampak ekonominya dengan keberadaan IT di sini? IT ini berpengaruh dalam biaya modal dan biaya informasi. IT merupakan salah satu faktor produksi yang dapat menurunkan biaya transaksi, perubahan biaya agensi, dan menurunkan biaya pengawasan serta biaya karyawan. Nah, ini bisa diturunkan dengan diminimalisasi dengan adanya IT. IT ini juga mempunyai dampak yang cukup
signifikan gitu ya dalam organize gitu ya, mengorganisasi sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan itu sekarang itu menjadi ramping-ramping ya struktur organisasinya gitu ya, dan distribusinya bisa lebih luas gitu ya. Kalau dulu mungkin kita hanya jualan di satu lokasi gitu ya, kalau sekarang dengannya keberadaan IT kita bisa membuat distribusi informasi itu menjadi lebih luas. Meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan bawahan, gitu ya. Kemudian juga meningkatkan jangkauan pengawasan. Budaya. Nah, budaya ini untuk IT itu berpotensi untuk merubah struktur organisasi, budaya, kerja, politik, gitu ya, menjadi alasan. Nah, sering-seringnya nih, IT ini menjadi alasan ini untuk kegagalan suatu proyek akibat dari resistensi atau apa ya, kemampuan organisasi itu untuk menerima perubahan dari akibat dari IT. Ya, nah kalau digital form ini sekarang seperti apa ini? Nah, digital form yang saat ini adalah biasanya mereka menggunakan jaringan IT gitu ya, IT yang berupa jaringan yang menghubungkan antara orang, bukan hanya orang ya, tapi juga ide termasuk aset gitu ya. Mereka menggabungkan, kemudian mereka menjadi digital form gitu ya. Mereka harus punya sekutu aktif gitu ya dengan pemasok, pelanggan dalam rangka untuk membuat produk baru atau memberikan pelayanan yang baru. Tidak terbatas pada batas-batas organisasi tradisional maupun lokasi fisik. Nah, kemudian ada digital form ini mempunyai beberapa fleksibilitas ya. Jadi misalkan organisasi kecil ini memungkinkan jangkauan yang lebih besar gitu kan. Kalau dulu perusahaan kecil itu ya hanya bisa memberikan pelayanan untuk yang daerah yang kecil aja ya. Kalau sekarang dengan IT tentunya skopnya sudah cukup luas gitu ya. Nah, sebaliknya perusahaan yang besar itu kadang karena kita sudah mapan perusahaannya itu kurang lincah untuk memenuhi kesesuaian dengan perubahan IT. Nah, ini perlu juga perusahaan digital firm perlu ini ya. Perlu memperhatikan hal ini. Kustomisasi personalisasi memungkinkan penyesuaian dengan produk layanan individu. Nah, ini ada beberapa strategi dari digital firm kalau kita lihat. Ya. Nah, ini kita ambil dari the value web ya. Jadi nilai kalau kita membuat digital form gitu ya. Nah, intinya apa sih dari sini? Intinya ada 3, yaitu bagaimana mempertahankan strategi yang disusun oleh digital form itu harus 1, mempertahankan keunggulan bersaing. 2, melakukan analisa sistem strategis, dan ketiga adalah mengelola bagaimana transisi strategi. Jadi selama ini perusahaan-perusahaan yang di Indonesia, baik di Indonesia itu banyak yang masih tradisional bisnis. Kemudian mereka akan merubah menjadi digital firm. Itu adalah tingkatan yang lumayan susah dong, gitu kan. Nah, tetapi ini akan lebih akan bisa menjadi digital firm yang bagus kalau misalkan kita mengelola transaksi dari tradisional menjadi digital firm ini dengan strategi-strategi yang baik. Nah, ini yang menjadi tema kita untuk kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa menghubungi saya langsung. Jangan lupa like, subscribe, dan saya kira itu aja ya dari saya. Oke.